ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Jamaah tarwih yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran perintah salat digandengkan dengan perintah berzakat itu berulang sebanyak 26 kali. Kenapa perintah salat selalu digandengkan perintah berzakat? Adalah bentuk penjelasan Allah tentang wajibnya kita menjaga dua hubungan, hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba dunia akhirat tergantung kemampuannya menjaga dua hubungan ini. Bagus hubungan dengan Allah, juga bagus hubungan sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan, salah satu cara yang ditunjukkan Allah agar kita senantiasa memperbaiki hubungan sesama manusia lewat penunaian ibadah zakat. Ketika orang-orang yang kebetulan mendapatkan titipan dari Allah agar mengembalikan apa yang Allah titipkan kepada pemilik yang sebenarnya. Saya ulang kalimatnya, agar orang-orang yang kebetulan dititipi oleh Allah titipan mengembalikan, bukan memberikan, mengembalikan apa yang Allah titipkan kepada pemilik yang sebenarnya. Kan dalilnya bilang begitu, tu'khazu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya mereka, faturaddu, lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Tidak dikatakan lalu diberikan, tapi dikembalikan. Kalau dikatakan dikembalikan berarti memang miliknya. Kita sekedar dititipi oleh Allah. Dan betapa celakanya kalau kita mendapatkan titipan dari Allah, lalu titipan itu kita tahan dan tidak diberikan kepada pemilik yang sebenarnya, siap-siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, zakat ini kita sudah lazim pahami, terbagi dua. Ada yang dinamakan zakat fitrah, ada juga yang dinamakan zakat harta. Yang berhubungan bulan Ramadan itu zakat fitrah. Yang berhubungan bulan Ramadan zakat fitrah. Makanya tidak ada zakat fitrah di luar bulan Ramadan. Dikeluarkan sudah boleh mulai tanggal 1 Ramadan, paling lambat tanggal 1 Syawal sebelum khatibnya di atas mimbar. Lebih cepat dikeluarkan itu lebih baik.
Saya tidak mengerti orang-orang yang berpendapat dan tidak tahu ambil dalil dari mana itu. Katanya sangat mulia, masaro lebih mengeluarkan zakat pada malam takbiran, malam lebaran. Itu lagi setengah 12. Mau diapakan itu orang miskin? Dikasih beras tengah malam. Dalil dari mana? Walaupun masih boleh, karena memang paling lambat tanggal 1 Syawal sebelum khatibnya di atas mimbar. Justru dalam fikih penjelasannya lebih cepat, lebih baik agar bisa diolah dan dimanfaatkan oleh orang-orang miskin. Zakat fitrah ini ulama fikih mengistilahkan zakat zahirun, jelas. Kenapa dikatakan jelas? Karena tuntutan per orang per kepala jelas. Kita di Indonesia dibulatkan. Sebenarnya kalau diukur itu 3 liter sekian. Tapi dibulatkan 4 liter saja supaya gampang dihitung. Yang kedua, demi kehati-hatian. Jadi ketika orang itu mengeluarkan zakat fitrah 4 liter beras sesuai dengan jenis beras yang dia makan, maka selesai, tidak ada lagi pertanyaan. Makanya dinamai zahirun, jelas. Yang kedua, zakat harta. Ini zakat harta atau zakat mal sebenarnya tidak berhubungan bulan Ramadan. Jadi zakat harta tidak berhubungan bulan Ramadan. Karena itu zakat harta, kaifiyah tata cara dikeluarkan berdasarkan aturan tersendiri. Misalnya cukup nisab sampai haul. Kalau itu perdagangan, buka buku tutup buku. Kalau itu pertanian pada saat panen dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya biar di luar bulan Ramadan orang bisa keluarkan itu zakat hartanya. Tapi kenapa orang ramai-ramai membawa zakat hartanya dikeluarkan di bulan Ramadan? Yang dikejar nilai fadilah keutamaannya bulan Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan itu pahala kita dilipat gandakan melebihi dari biasanya di luar bulan suci Ramadan. Satu riwayat menyebutkan amalan sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Jadi sama saudara-saudara kita yang mau bayar fidyah, itu kan fidyah pengganti dari puasa. Siapa yang diperintahkan atau diberi kelonggaran membayar fidyah? Yang memang tidak sanggup berpuasa. Selama sanggup berpuasa tidak berlaku fidyah puasa, tapi tidak bisa berpuasa diganti dengan fidyah. Masuk di sini siapa yang paling utama? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang sudah tidak sanggup puasa. Siapa itu? Orang lansia, lanjut usia. Tidak mungkin dikatakan diganti pada hari yang lain. Sekarang saja tidak bisa puasa, hari yang lain tambah tua. Masuk golongan ini orang sakit yang menurut keterangan dokter tidak ada harapan sembuh. Masuk juga di situ wanita hamil dan menyusui yang memang berat dan tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah puasa. Jadi bagi wanita hamil yang memang dia merasa kuat dan mampu, kalau mampu berpuasa boleh, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Silakan dihitung berapa jumlah puasa yang ditinggalkan diganti pada hari yang lain. Tapi kalau memang dia khawatirkan, misalnya dia sementara hamil di bulan Ramadan, otomatis setelah hamil melahirkan menyusui, wanita hamil menyusui digolongkan itu adalah sakit.
Hamil saja 9 bulan ditambah menyusui, bisa sampai tahun depan. Kalau ditunggu berpuasa, belum berpuasa, masuk lagi Ramadan tahun berikutnya, maka diberi kelonggaran, boleh membayar fidyah. Sekarang fidyah ini dibulatkan. Rapat Kementerian Agama yang dihadiri instansi terkait yang lain, Kesra, Kementerian Perindustrian, MUI dan lain-lain, disepakati untuk tahun ini untuk fidyah itu yang tertinggi Rp50.000 per hari. Boleh juga di bawahnya 40.000. Yang paling rendah 30.000 dengan perhitungan 2 kali makan. Kayak yang umum itu 2 kali makan. Memberi makan orang miskin 1 hari, bukan 1 kali, 1 hari. Berarti yang dihitung 2 kali makan. Karena umumnya orang makan itu umumnya 2 kali. Kan ada yang tidak umum. Makan pagi, makan duha, makan siang, makan sore, makan malam, makan tengah malam. Megala ada jadwalnya. Yang umum makan siang, makan malam. Dan harga yang dihitung harga yang umum. Ada juga itu harga tidak umum. Pernah ada jamaah dari Sorong tiba dari sini, panggil saya makan. Saya hanya berdua, berapa yang dibayar? Itu yang dihitung uang 100. Ternyata yang dibayar hampir 2 juta. Saya cuma berdua. Nau tanga-tanga erdan re agatom miro ir lagi silada kasinru delo menre. Andre aga naro. Bukan itu yang dihitung. Karena itu lain daripada yang lain. Yang umum kalau sudah 25.000 dianggap itu sudah tinggi. Bagaimana kalau ada orang bilang kebetulan dia orang kaya, saya hitung 100.000 1 hari, perhitungan 1 kali makan 50.000. Allah berfirman, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Siapa yang ingin berbuat sunnah lebih daripada takaran ukurannya, maka itu lebih baik daripadanya. Tidak ada sedikit pun yang dilewatkan Allah. Mau bayar fidyah memang boleh di luar bulan Ramadan kalau tidak ada kemampuan, tapi kalau ada kemampuan sedapat mungkin bayarkan di bulan Ramadan. Kenapa? Nilai fadilahnya tidak sama. Luar biasa tingginya pahala di bulan Ramadan. Terakhir sebagai penutup kita ambil satu contoh. Itu zakatnya emas, perak, uang. Itu emas zakatnya cukup nisab sampai haul. Jadi zakatnya emas itu nanti cukup nisab sampai haul. Berapa nisabnya emas? Diterjemahkan dari hadis Nabi, diterjemahkan dari hadis Rasulullah. Kalau dalam kitab Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah itu sama ukurannya 91,92, dibulatkan 92 gram emas murni tersimpan selama setahun, keluar zakatnya 2,5%. Dr. Yusuf Al-Qardawi menyamakan bahwa diterjemahkan dari hadis Nabi disamakan dengan sama 85 gram emas murni tersimpan selama setahun, keluar zakatnya 2,5%. Jadi kalau berbicara emas murni ya bisa dipahami, berarti mungkin yang dianggap itu 24 karat. Karena ada juga perhitungan sekarang yang dijadikan standar adalah 14 karat. Kita bicara saja emas murninya yang 24 karat. Sekarang berapa harga emas? Harga emas. Jadi siapa yang punya simpanan emas senilai 85 gram emas tersimpan selama setahun, keluar zakatnya 2,5%. Catatan, itu emas perhiasan yang dipakai perempuan di badannya tidak kena zakat. Saya ulang kalimatnya, Bu.
perhiasan perempuan yang dipakai di badannya tidak kena zakat. Perhiasan. Jadi kalau dikatakan perhiasan berarti memang ala kadarnya, secukupnya. Tapi kalau ada perempuan katanya perhiasan, tapi kalau dipandang-pandang seperti toko emas berjalan. Rantina singkam mau terik kapala, pakai lagi anting-anting seperti pelek motor, gelannya mulai pergelangan sampai siku. Namu ajena pakai gelang, cincinnya orang cuma satu jari alena, 10 karami macici maneng. Orang brosnya kupu-kupu alena aga, ringgi na susun 3 ke bawah. Berbilang ini perhiasan pak, perhiasan aga na lala tue papada pabalu ulawun. Keluarkan zakatnya daripada berhadapan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Emas bagaimana? Itu emas mengikuti harganya, apa uang mengikuti harganya emas. Jadi uang itu begini, zakatnya uang siapa yang mempunyai uang senilai, bukan siapa yang mempunyai uang sejumlah. Jadi senilai, karena yang diikuti harganya emas. Jadi boleh jadi tidak sama tahun lalu, tahun sekarang dan tahun yang akan datang. Nah, sekarang ini berapa harga emas? Itu kurang lebih 3 juta. Saya tahu karena hampir setiap hari anak-anak datang ke kantor mendaftar menikah. Kadang berkasnya saya baca, oh maharnya apa ini? Sebuah cincin emas. Saya kadang iseng tanya, maharnya ini apa? Cincin Ustadz. Berapa gram ini? 3. Saya bilang 3. Sedikitnya itu. Dia mendekat di telinga saya bilang, Ustadz, 1 gram sekarang 3 juta. Jadi kalau 3 gram 9 juta. Ya lagi tindana dia pernah lunas. Catering napi upanjar. Oh maaf nak, wasa masempo ulawangi. Jadi kalau 3 juta, 3 juta harga emas 1 gram dikali 85 gram, itu sama dengan 255 juta. Jadi kalau yang dijadikan ukuran 24 karat, harga emas sekarang ini 3 juta. Siapa yang keluarkan zakat yang mempunyai simpanan uang 255 juta, keluar zakatnya 2,5% kalau tersimpan selama setahun. Menghitungnya gampang, 1 juta keluar 25.000. 2 juta 50.000, 4 juta 100.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2.500.000. Maaf boleh itu maaf pikir. Apalagi kalau 200 juta 5 juta. Kalau 255 juta zakatnya antara 7-8 juta. Boleh dia topan nama lade. Tapi yang simpanan uangnya itu 1 miliar. Orang yang punya simpanan uang 1 miliar, berapa zakatnya? 25 juta. Itu 25 juta kalau disebut belum apa-apa. Tapi kalau 25 juta disimpan di meja, napa di tengah-tengah, napa dibayangkan, melo dak bereang, tidak boleh ditawar. Orang lemah iman bisa sesak napas. Apalagi kematetonya jemakun rai provokator lokal. Haji, pikir kepoleang. Masa 25 juta di pasar yang bawang. Ante kama puna 55 juta. Ya 10 juta taruh-taruh ni na balanca na nae. Tamak kala na jurani. Maca tukum bo cocok. Akhirnya 15 juta dibagi-bagi masuk amplop. Berkata semua yang dikasih,
betapa pemurahnya hajian 10 juta dia bagi-bagi zakatnya, padahal ada 10 juta yang dia sembunyikan, itu bisa membangun aspal beton menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala karena tidak jujur pada hartanya. Makanya ulama fikih mengistilahkan itu zakat harta, zakat batin, tersembunyi, karena tidak ada yang tahu berapa jumlah kekayaan masing-masing orang kecuali Allah dan dirinya sendiri. Semoga harta yang kita miliki menjadi jembatan menuju surga Allah dan kita berlindung kepada Allah. Semoga harta tidak menjadi lawan bagi kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.